so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Midawatur Aziza dengan NPM 221010911130 kelas 4A. Di sini saya akan mereview buku Manajemen Pelayanan Publik untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Dr. Hayat SAP MSI. Identitas buku. Judul buku ini adalah Buku Manajemen Pelayanan Publik yang ditulis oleh Dr. Hayat SAP MSI. Penerbit buku ini adalah PT Raja Grafindo Persada. Buku Manajemen Pelayanan Publik ini merupakan buku cetakan yang pertama yang diterbitkan pada bulan Januari 2017. Tebal buku ini 18.226 halaman 21 cm dengan nomor ISBN 9786024250805. Tentang pengarang. Pengarang buku ini adalah Dr. Hayat SAP MSI, merupakan seorang dosen di Universitas Islam Malang. Beliau menempuh pendidikan strata 1 atau S1 pada bidang ilmu administrasi negara di Universitas Islam Malang pada tahun 2002 sampai 2007. Adapun beliau melanjutkan strata 2 atau S2 pada bidang administrasi publik atau kebijakan publik di Universitas Merdeka Malang pada tahun 2009 sampai dengan 2012. Dan beliau juga melanjutkan pendidikannya strata 3 atau S3 di Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2020. Selain mengajar, beliau juga aktif melakukan penelitian. Beberapa judul penelitian yang dilakukan beliau beberapa tahun terakhir didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang, Ditli Tapmas Dikti Penelitian Hibah Bersaing, Ditli Tapmas Dikti Penelitian Dosen Pemula, dan beberapa lembaga lainnya. Di samping itu, beliau juga giat dalam dunia tulis-menulis. Tulisan beliau dituangkan di jurnal maupun buku-buku. Tentang buku. Buku Manajemen Pelayanan Publik ini merupakan buku cetakan pertama yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada pada bulan Januari 2017. Di dalam buku ini terdapat beberapa pembahasan, di antaranya terdapat 6 subbab pembahasan. Buku ini membahas secara lengkap dan rinci mengenai gambaran secara global tentang teori dan konsep yang dibangun dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara. Manajemen yang berkualitas bergantung kepada bagaimana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, sehingga interaksi antara pelayan publik dan masyarakat diharapkan bisa terjalin dengan baik. Jika interaksi sudah berjalan dengan baik dan berkualitas dengan cara berjalan secara sistematis, maka tujuan pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan good governance dapat semakin nyata. Dengan terciptanya pelayan publik yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dalam pencapaian pelayanan publik yang berkualitas, seseorang pelayan publik harus banyak belajar tentang bagaimana cara memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Selain itu, buku ini juga membahas tentang bagaimana merencanakan dan mengevaluasi terhadap aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat. Proses manajemen pelayanan publik memang tidak dapat dipisahkan dari merencanakan, melakukan, atau mengimplementasikan dan mengevaluasi. Fokus dalam buku ini mengarah kepada bagaimana peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam dirinya. Buku ini juga merupakan preferensi yang baik untuk dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah dalam melakukan proses manajemen pelayanan publik pada instansinya.
Selain itu, buku ini dapat menjadi rekomendasi untuk dipelajari dan ditetapkan dalam kehidupan birokrasi Indonesia, menjadi bahan penilaian dalam menjalankan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas kinerja aparatur, melakukan penilaian terhadap kinerja aparatur sipil negara, dan mengakomodir prinsip-prinsip good governance secara komprehensif. Subbab isi buku yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik, yang ketiga kinerja pelayanan publik, keempat sumber daya aparatur pelayanan publik, yang kelima reformasi birokrasi pelayanan publik, dan yang terakhir yaitu yang keenam good governance. 1. Pendahuluan. Dalam poin ini menjelaskan tentang pengertian pelayanan publik merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik ini termasuk indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam penyelenggaraannya, apabila pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat, terdapat korelasi dan kohesi yang saling berkaitan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pelayanan yang diberikan. Setiap lembaga publik pasti akan bersentuhan dengan yang namanya aspek pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai bagian yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sendiri sebagai penyedia layanan mengatur proses dan tata cara pemberian pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Dalam hal ini adalah maklumat pelayanan atau standar operasional prosedur atau SOP. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur tentang pelayanan publik dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari uraian tersebut memberikan penegasan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam buku ini membahas secara luas berkenaan dengan manajemen. Manajemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan secara bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak berbeda secara substansi tentang definisi manajemen dalam ranah publik maupun bisnis. Manajemen bisnis maupun manajemen publik mempunyai substansi pengertian yang sama dalam memahami manajemen. Tujuan dan orientasinya saja yang berbeda. Dalam hal ini, manajemen publik adalah manajemen yang dilakukan di dalam organisasi pemerintahan yang berorientasi pada kinerja pelayanan publik dan kualitas pelayanan. Manajemen publik dalam organisasi pemerintahan sama halnya dengan manajemen birokrasi. Manajemen birokrasi itu sendiri adalah suatu pendekatan manajemen ideal untuk organisasi besar yang menekankan pada aturan-aturan, seperangkat hierarki, pembagian kerja jelas dan tuntas, mengikuti prosedur-prosedur, dan menitik beratkan pada struktur keorganisasian secara menyeluruh. Kemudian sebuah pelayanan publik yang baik dan prima tentunya dimulai dari sistem manajemennya. Sistem yang baik yang dikerahkan melalui sumber daya manusia yang kompeten dan akuntabel dapat melahirkan kinerja yang berkualitas. Kinerja yang berkualitas akan melahirkan output yang berkualitas pula. Output yang berkualitas ditandai dengan tingkat kepuasan dari masyarakat dan kualitas kinerja yang dilakukan dengan dibuktikan nilai-nilai akuntabilitasnya. Selain itu, dalam buku ini membahas secara luas berkenaan dengan manajemen. Manajemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan secara bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.
Tidak berbeda secara substansi tentang definisi manajemen dalam ranah publik maupun bisnis. Manajemen bisnis maupun manajemen publik mempunyai substansi pengertian yang sama dalam memahami manajemen. Tujuan dan orientasinya saja yang berbeda. Dalam hal ini, manajemen publik adalah manajemen yang dilakukan di dalam organisasi pemerintahan yang berorientasi pada kinerja pelayanan publik dan kualitas pelayanan. Manajemen publik dalam organisasi pemerintahan sama halnya dengan manajemen birokrasi. Manajemen birokrasi itu sendiri adalah suatu pendekatan manajemen ideal untuk organisasi besar yang menekankan pada aturan-aturan, seperangkat hierarki, pembagian kerja jelas dan tuntas, mengikuti prosedur-prosedur, dan menitik beratkan pada struktur keorganisasian secara menyeluruh. Kemudian sebuah pelayanan publik yang baik dan prima tentunya dimulai dari sistem manajemennya. Sistem yang baik yang dikerahkan melalui sumber daya manusia yang kompeten dan akuntabel dapat melahirkan kinerja yang berkualitas. Kinerja yang berkualitas akan melahirkan output yang berkualitas pula. Output yang berkualitas ditandai dengan tingkat kepuasan dari masyarakat dan kualitas kinerja yang dilakukan dengan dibuktikan nilai-nilai akuntabilitasnya. 2. Konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Dalam bab kedua ini, penulis buku bertujuan menunjukkan tentang konsep, fungsi, dan tujuan seorang pelayan publik dalam memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat. Konsep dari pelayanan publik itu sendiri sudah tertera dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Pelayanan publik dinilai memuaskan tergantung dari tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat dan tergantung dari pelayanan yang diberikan oleh pelayanan publik itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mengoptimalkan pelayanan publik, di antaranya adalah kepemimpinan atau leadership, budaya organisasi, kelembagaan, tata kerja, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengendalian dan evaluasi, sarana prasarana, penggunaan teknologi informasi, dan yang terakhir pengelolaan sumber daya manusia, diambil dari Lembaga Administrasi Negara tahun 2010. Fungsi pelayanan publik sendiri untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing mempunyai implikasi yang positif terhadap kualitas kinerja. Kualitas kinerja dengan kemampuan dan soft skill yang dimiliki setiap aparatur berpengaruh secara komprehensif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Tujuan pelayanan publik semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang sebagai penerima layanan. Menurut Sofyan dalam Safroni tahun 2012 mengemukakan bahwa terdapat 4 kendala yang dihadapi Indonesia dalam membangun pelayanan publik, yakni diantaranya adalah yang pertama politik, kedua lemahnya penggunaan teknologi, ketiga rekrutmen pegawai, keempat reward, dan yang terakhir punishment. 3. Kinerja pelayanan publik. 3. Kinerja pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik berhubungan dengan kewajiban hukum dalam memberikan pelayanan yang baik. Kinerja pelayanan publik menjadi fokus utama dalam memastikan kesesuaian pelayanan publik dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perilaku dan sikap aparatur pelayanan publik. Sifat dan bentuk kinerja pelayanan publik yakni membantu masyarakat dalam menerima hak dan kewajiban mereka untuk menerima pelayanan publik dengan baik dan memuaskan. Kinerja pelayanan publik menjadi inti dari penilaian dalam pelayanan publik. Penilaian kinerja pelayanan publik secara prinsip adalah membentuk karakter aparatur negara menjadi lebih baik dan berkualitas. Melalui penilaian kinerja pelayanan publik, diharapkan aspek pelayanan publik mengalami peningkatan secara kualitas dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap output yang dihasilkan. Selanjutnya, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, memberikan indikator-indikator penilaian sebagai berikut. Yang pertama, visi, misi, dan moto pelayanan. 2. Standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
3. Sistem mekanisme dan prosedur. 4. Sumber daya manusia. 5. Sarana dan prasarana pelayanan. 6. Penanganan pengaduan. 7. Indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Yang ke-8, sistem informasi pelayanan publik. Dan yang terakhir ke-9 yaitu produktivitas dalam pencapaian target pelayanan. 4. Sumber daya aparatur pelayanan publik. Dalam bab ini menjelaskan bahwa sumber daya aparatur pelayanan publik merupakan salah satu aspek utama yang penting bagi terciptanya suatu pelayanan publik yang ideal. Sumber daya aparatur ini merupakan tumpuan utama suatu organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan publik. Selain itu, seorang aparatur juga harus memiliki kemampuan profesionalitas dan akuntabilitas. Buku ini juga membahas mengenai aparatur sipil negara, yang mana aparatur sipil negara ini harus menjadi pemeran utama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat secara prima, sehingga kesan buruk terhadap aparatur sipil negara akan terkikis oleh kinerja, kompetensi, kualitas, dan optimalisasi layanan yang diberikan. 5. Reformasi birokrasi pelayanan publik. Dalam bab ini menjelaskan perubahan atau perbaikan yang dilakukan agar pelayanan masyarakat semakin meningkat dan semakin baik, agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Selain itu, pelayanan terhadap masyarakat ini juga digunakan sebagai tolak ukur di bidang pemerintahan, baik di bidang politik, sosial, agama, dan lain-lain. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi konsep yang digunakan untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Dalam konteks reformasi birokrasi, kebijakan merupakan elemen yang penting terkait dengan implementasi dan langkah-langkah perbaikan. Buku ini juga menjelaskan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sering dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan semakin kompleks karena meningkatnya kebutuhan masyarakat. Namun, dalam kondisi apapun, reformasi birokrasi harus dilakukan secara maksimal untuk memastikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diharapkan dari pemerintah. 6. Good governance. Dalam bab ini menjelaskan bahwa good governance adalah kaidah dasar yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tata pemerintahan yang baik bersumber dari proses dan sistem yang baik. Sistem yang baik dibangun dan dijalankan oleh sumber daya aparatur yang baik pula. Dan masyarakat menjadi objek pelayanan karena pemerintah sebagai penyedia layanan harus berfokus pada pola kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Namun yang terpenting, bagaimana menciptakan good governance yang baik agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah atau pelayanan publik meningkat. Selain itu, berbagai macam kebijakan juga masih berlaku dalam menciptakan good governance. Sebagai goals, tentunya good governance membutuhkan sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, profesional, dan akuntabel. Dalam buku ini ditegaskan bahwa efektivitas dan efisiensi itulah sesungguhnya yang menjadi titik penting dalam mewujudkan good governance melalui sebuah proses yang baik dan berkualitas, sehingga nantinya menghasilkan sebuah pelayanan yang baik, mudah, cepat, dan terjangkau yang dilakukan secara akuntabel dan profesional. Kesimpulan, buku manajemen pelayanan publik membahas tentang pentingnya menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang baik berdampak pada kepuasan masyarakat dan memungkinkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya konektivitas dan partisipasi yang sistematis, good governance dapat tercapai dan masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera, sementara pemerintah mendapatkan kepercayaan oleh publik. Untuk mencapai hal tersebut,
tersebut, diperlukan instrumen reformasi birokrasi dalam manajemen pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan bentuk nyata pemerintah dalam melayani masyarakat. Masyarakat membutuhkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan administratif, baik itu barang maupun jasa. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan pelayanan publik secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pelayanan publik yang baik juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam menerima pelayanan maupun mendukung program-program pelayanan. Penting untuk memastikan bahwa tidak ada ketimpangan antara penerima pelayanan dan pemberi pelayanan untuk mencapai pelayanan yang baik. Selain itu, buku ini dianggap mampu memberikan sebuah landasan dan mampu menjadi sebuah literatur bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya. Kelebihan buku manajemen pelayanan publik ini yang pertama yaitu tampilan buku dan cover cukup menarik. Yang kedua, pembahasan runtut dan jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu buku ini mencangkup berbagai aspek penting dalam manajemen pelayanan publik. Kekurangan buku. Di balik kelebihan tentunya terdapat kekurangan. Kekurangan dalam buku manajemen pelayanan publik ini adalah yang pertama, beberapa subbab pembahasannya ada yang kurang mendetail. Yang kedua, tidak adanya contoh studi kasus atau praktik yang menjerumus. Yang ketiga, terdapat banyak pengulangan kata. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, kesalahan penulisan pada halaman 175 sampai 178 subbab aktualisasi pelayanan good governance menyebutkan 7 aspek mendasar pelayanan publik yang signifikan. Tetapi dalam buku ini hanya menyantumkan 5 aspek yang signifikan. Sekian review buku manajemen pelayanan publik yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.